Salim. Hari ini kita mau buat video. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen like ya teman-teman. Next time, bye. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang sumber energi. Nah, apa yang dimaksud dengan sumber energi? Sumber energi itu adalah semua benda yang menghasilkan energi. Jadi sumber energi adalah semua benda yang menghasilkan energi. Nah, apa saja contoh sumber energi? Yang pertama, contohnya adalah air. Yang kedua, udara. Yang ketiga, matahari. Yang keempat, hewan. Dan yang kelima, tumbuhan. Nah, jadi lebih kurang ada 5 contoh sumber energi. Air salah satu sumber energi. Nah, air sangat dibutuhkan bagi tubuh kita. Kita harus minum air itu paling tidak 3 liter. Nah, air yang kita minum itu menghasilkan energi sehingga kita bisa bergerak, bisa bekerja, bisa beraktivitas. Nah, itulah salah satu, air merupakan sumber energi. Selain itu, selain sumber energi, air ini bermanfaat juga sebagai sumber energi listrik. Nah, contohnya salah satunya air ditampung atau dikumpul di bendungan, sehingga bendungan itu airnya akan menghasilkan energi kinetik atau gerak. Nah, akan menggerakkan kincir angin. Kincir angin ini dihubungkan dengan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Nah, jadi selain untuk keperluan kita sebagai minum, ternyata air ini dimanfaatkan juga sebagai sumber energi. Jadi minum. Nah, selain minum adalah sebagai pembangkit tenaga listrik. Nah, selanjutnya udara. Udara ini salah satu sumber energi bagi tubuh kita, bagi hewan, tumbuh-tumbuhan, dan air ini juga salah satu, hewan, tumbuh-tumbuhan juga bermanfaat. Nah, sekarang udara. Udara ini jelas sekali sebagai sumber energi, yaitu sebagai sebagai salah satu upaya untuk kita bernapas. Karena di dalam udara ini terdapat yang namanya oksigen. Oksigen ini diperlukan untuk kita. Jadi untuk hewan juga diperlukan. Dan untuk tumbuh-tumbuhan juga diperlukan untuk bernapas. Nah, jadi untuk bernapas. Nah, selain
bernapas, udara ini juga berfungsi atau berguna sebagai pembangkit tenaga listrik. Nah, berarti dia bedanya kalau air tadi kincir air, udara ini juga kincir tapi kincir udara. Sifat atau cara kerjanya sama. Jadi udara menggerakkan kincir, kemudian kincir ini dihubungkan ke generator sehingga menghasilkanlah listrik. Nah, jadi ini listrik. Yang ketiga adalah matahari. Matahari ini sebagai sumber energi bagi kita, karena di dalam matahari ini terdapat kandungan atau zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita sebagai zat vitamin, yaitu di situ ada salah satu vitamin D. Nah, itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, selain itu berarti ini untuk kesehatan manusia. Nah, selain itu dia bermanfaat juga salah satu misalnya untuk menjemur pakaian, untuk mengeringkan makanan yang contohnya ikan kita jadikan ikan asin. Nah, itu salah satunya. Kemudian proses pembuatan garam. Nah, itu manfaat matahari. Jadi sangat banyak juga. Dan juga sekarang matahari ini bisa dijadikan sebagai sumber energi listrik juga. Nah, selanjutnya adalah hewan. Hewan ini sebagai sumber energi lebih kurang sama dengan tumbuhan. Saya jelaskan langsung. Nah, ini salah satu sama sebagai sumber energi apabila kita makan hewan dan tumbuhan ini sehingga menghasilkan energi dan kita bisa beraktivitas. Nah, itu adalah lebih kurang contoh energi. Nah, kita wajib melestarikan energi. Nah, apa saja contoh melestarikan energi tersebut? Nah, cara kita melestarikan sumber energi ini, contohnya misalnya air. Nah, untuk menjaga air ini agar tidak kurang atau hilang di muka bumi, nah salah satunya kita jangan membuang sampah di air. Nah, ini akan mengakibatkan pencemaran air. Dan kemudian jangan menebang pohon sehingga hutan gundul. Tidak ada proses penahanan air oleh akar sehingga air itu akan turun ke laut. Nah, akan berkurang sumber air minum kita. Nah, itu salah satu cara melestarikan sumber energi air. Kemudian udara. Udara ini, nah, cara melestarikannya salah satunya kita kurangkanlah polusi udara. Contoh misalnya membakar hutan itu tidak bagus karena mengganggu udara sehingga udara tidak bagus bagi diri kita, akan tercemar. Nah, kurangkanlah seperti kendaraan bermotor ini yang rusak motornya atau mobilnya yang banyak asapnya itu diperbaiki. Nah, itu salah satu cara untuk melestarikan udara. Kemudian matahari kita lestarikan yaitu dengan cara tadi jaga pencemaran udara. Jangan terjadi pencemaran udara, otomatis awan akan bersih sehingga matahari itu akan sampai ke bumi. Itu salah satu cara menjaga kelestarian atau sumber energi matahari. Nah, kalau hewan dan tumbuhan ini untuk menjaga sumber energi ini agar tidak punah, salah satunya kita jangan berburu hewan-hewan tersebut, apalagi hewan langka itu jangan diburu. Dan alangkah lebih baiknya dibudidayakan hewan dan tumbuh-tumbuhan ini sehingga mereka tidak punah. Nah, demikianlah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen teman-teman. Next